Anda tahu kan perasaan lega waktu jam kerja udah selesai? Kayak kita keluar pintu kantor, ngerasa bisa lepas ragam dan balik jadi individu yang bebas, urusan profesional selesai, kehidupan pribadi dimulai. Iya, tapi sayangnya perasaan bebas itu mungkin cuma ilusi aja. Nah, itu Di dia. era sekarang, waktu Anda merogoh saku terus buka media sosial, Anda tuh sebenarnya lagi pakai seragam itu lagi di depan jutaan orang. Wow, itu poin yang serem sih, tapi nyata. Tadi pagi saya baca sebuah artikel dari kompas.com tertanggal 7 Agustus 2026, dan jujur aja, ini bikin saya ngelihat kolom bio media sosial saya sendiri dengan cara yang beda. Ini pasti kasus yang di Jawa Barat itu ya? Betul banget. Penelusuran informasi kita kali ini akan membedah kasus seorang perawat di RSUD Cicalengka yang dinonaktifkan gara-gara sebuah komentar nirempati. Misi kita hari ini, kita mau telusuri gimana jempol yang impulsif dalam hitungan detik bisa memicu krisis reputasi raksasa buat institusi publik. Kasus ini tuh studi yang sangat relevan tentang anatomi kemarahan publik. Kan semuanya nggak terjadi di ruang hampa. Selalu ada konteks yang mendahului. Iya, mari kita lihat pemicunya. Berdasarkan sumber yang kita bedah, pada akhir Juli 2026, tepatnya 22 Juli, ada pasien BPJS bernama almarhum Yurizal yang curhat di platform Threads. Oh, yang soal antrian itu? Iya, beliau ngeluh karena harus nunggu sekitar 8 jam untuk dapat ruang perawatan. Tragisnya, seminggu setelah unggahan itu, beliau meninggal dunia. Tentu aja cerita ini langsung viral. Kalau kita bedah dari sisi psikologi massa, kenapa ini begitu cepat meledak? Jawabannya ada pada kecemasan kolektif masyarakat. Isu layanan BPJS itu sensitif. Maksudnya karena banyak orang punya pengalaman yang sama ya? Tepat. Banyak yang punya ketakutan serupa. Jadi, audiens sudah dalam kondisi emosional yang tinggi banget saat baca unggahan itu. Nah, di tengah kondisi yang udah panas itu, pada 24 Juli, perawat bernama Nike Marlina ini malah ninggalin komentar yang tidak santun dan terkesan meremehkan di unggahan viral tersebut. Wah, momennya sangat tidak pas. Sangat nggak pas. Menurut saya, ini bukan sekedar ngelempar korek api ke rumput kering. Analogi saya tuh, Anda datang ke tengah demonstrasi yang lagi panas-panasnya, lalu Anda teriak ngejek dari pinggir jalan sambil terang-terangan pakai ID card kantor Anda. Analogi yang akurat banget. Dan di dunia digital, ID card itu adalah rekam jejak metadata Anda. Betul. Netizen kan nggak cuma marah sama komentarnya. Mereka secara naluriah nyari sumber otoritas untuk ngehukum pelakunya. Mereka ngelacak identitas digital perawat ini, bertindak kayak detektif swasta, dan dalam hitungan jam langsung ketemu dia kerja di mana. Dan ini bagian yang paling bikin saya geleng-geleng kepala waktu baca artikelnya. Kejadian pasien nunggu 8 jam itu sama sekali nggak terjadi di RSUD Cicalengka. Astaga, serius? Iya. Lokasinya di rumah sakit lain. RSUD Cicalengka terseret murni cuma karena netizen nemuin atribut institusi Cicalengka ini nempel di profil perawat tersebut. Itulah kejamnya efek bola salju digital. Algoritma dan investigasi amatir netizen ini kan nggak peduli sama yurisdiksi kejadian. Pokoknya asal ada nama instansi, langsung diserang. Bener, ketika satu atribut institusi ditemuin, sasaran kemarahan langsung pindah. Institusi tiba-tiba harus ngadepin badai krisis PR untuk sebuah kesalahan medis yang bahkan tidak mereka lakuin. Cuma gara-gara satu komentar karyawannya. Anda bisa bayangin dong betapa frustrasinya pihak manajemen. Direktur RSUD Cicalengka, Yani Sumpena Mukhtar, nyatain kekecewaan yang luar biasa. Ironisnya, rumah sakit ini justru lagi gencar-gencarnya kampanye budaya 5S. Senyum, sapa, salam. Sopan dan santun. Kontradiktif banget kan? Makanya langkah mereka akhirnya drastis. Mereka membebas tugaskan Nike dari pelayanan medis sambil nunggu proses indisipliner ASN. Perawat itu juga akhirnya harus bikin video permintaan maaf publik. Sebuah konsekuensi yang sangat berat. Tapi tunggu dulu, saya harus sedikit mempertanyakan hal ini ke Anda. Apakah menurut Anda ini adil? Maksud saya, karyawan ini berkomentar di akun pribadinya, kemungkinan besar di luar jam kerja tentang kejadian di rumah sakit yang berbeda. Saya ngerti arah pemikiran Anda. Ya, kenapa institusinya yang harus nanggung beban dan ambil tindakan sekeras itu? Sekali lagi untuk pendengar, dari informasi yang dipaparkan artikel ini, kita nggak lagi memihak siapa-siapa, kita cuma menganalisis situasinya. Anda menyentuh paradoks terbesar dari media sosial hari ini. Adil atau enggak, realitas mekanismenya tuh emang kayak gitu. Keadilan reputasi digital nggak kerja kayak pengadilan formal. Ada semacam pergeseran batas ya?
Betul, di internet terjadi apa yang disebut keruntuhan konteks atau konteks kolaps. Publik nggak bisa lagi misahin antara entitas individu pribadi dan representasi tempat kerja. Oh, jadi waktu kita nyantumin nama institusi di profil, kita tuh secara sukarela nyatuin brand pribadi kita sama institusi tersebut. 100% betul. Jadi, bagi Anda yang lagi dengerin obrolan kita, ini alarm pengingat yang sangat keras. Nggak ada lagi dinding pemisah antara kehidupan personal dan profesional di dunia maya. Saklar yang kita bahas di awal tadi, itu udah rusak permanen. Iya, setiap huruf yang kita ketik punya potensi ditarik keluar dari konteks aslinya dan dijadiin senjata. Nggak cuma ngehantam kita, tapi juga siapapun yang namanya terafiliasi sama kita. Ini menyisakan satu pemikiran penutup yang cukup provokatif untuk Anda bawa pulang hari ini. Di era di mana netizen bisa ngebongkar riwayat hidup kita dalam hitungan menit, apakah kita masih punya ruang opini pribadi secara mutlak? Atau jangan-jangan, sadar atau enggak, kita semua sekarang ini adalah Staf humas tak berbayar bagi tempat kita bekerja. Setiap kali jempol kita ngetik sesuatu di internet. Ya, selamat malam semuanya. Nama saya Benny Christian Sihombing. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas ketikan saya di media sosial, di Threads. Saya juga ingin menyampaikan turut berduka cita kepada pemilik UTAS, yaitu almarhum Yurizal. Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tulisan yang saya buat, dan jikapun nanti ada proses hukum, saya akan mengikutinya tanpa pembelaan ataupun menyewa pengacara, itu tidak akan. Saya juga menerima semua konsekuensi dari rumah sakit, dari ID ataupun MK ataupun pengadilan ataupun instansi lainnya. Saya hanya punya satu akun Threads dan juga satu akun Instagram, tidak ada second account, dan Instagram saya juga tidak akan saya private. Komentar-komentar juga saya tidak ada yang hapus, dan jika memungkinkan saya akan baca semua komentar-komentar tersebut karena memang saya melakukan kesalahan dan saya layak untuk hal tersebut. Tidak ada klarifikasi, saya memohon maaf karena telah membuat keributan ini, dan saya juga memohon maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman sejawat saya, semua dokter-dokter yang memberikan edukasi di media sosial karena sudah merusak usaha-usaha tersebut. Saya berharap semoga ke depannya saya akan lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Mungkin itu saja, terima kasih semuanya. Permohonan maaf lain juga disampaikan oleh pemilik akun Dr. Herdiana. Didampingi suaminya, suami istri ini memohon maaf atas kegaduhan dan komentar nirempati pada akun Yurizal. Ia berdalih bahwa komentar itu bukan dituliskan Dr. Herdiana, melainkan oleh dirinya karena lupa mengganti akun istri di ponselnya. Ia pun mengaku hilaf dan mengucapkan permohonan maaf pada masyarakat Indonesia. Dalam video yang sama, Dr. Herdiana juga memohon maaf atas komentar tersebut. Dr. Herdiana mengaku sudah berusaha bertemu langsung dengan keluarga Yurizal untuk memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi video sebelumnya yang saya tidak terlihat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum atas kesalahan suami saya yang kemarin salah posting menggunakan akun saya. Tapi di sini saya sebagai istri dan juga pemilik akun dari akun tersebut yang mengkomen postingan almarhum, saya memohon maaf juga yang setulus-tulusnya kepada keluarga atas komenan tersebut. Saya tulus ingin berkenan untuk mendatangi keluarga almarhum. Saya mohon untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku suami dari pemilik akun Dr. Herdiana mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya dan juga sedalam-dalamnya kepada khususnya almarhum Yurizal dan keluarga atas kegaduhan dan juga komentar yang membuat tidak nyaman di salah satu postingan almarhum.
Kronologi yang sebenarnya adalah saya pada saat komentar lupa mengganti akun sehingga yang saya gunakan itu adalah akun dari istri. Oleh karena itu, atas kekhilafan saya dan atas kesalahan saya, atas nama pribadi dan juga mewakili istri, saya mengucapkan banyak permohonan maaf sebesar-besarnya dan juga sedalam-dalamnya kepada almarhum Rizal dan juga kepada keluarga serta kepada masyarakat Indonesia yang telah dibuat gaduh. Terima kasih. Saya selaku pemilik akun Herdiana ikut meminta maaf karena bagaimanapun juga itu menyangkut nama saya dan suami saya. Kebenaran yang terjadi adalah seperti itu, tidak menutup kemungkinan dan tidak menyangkal sedikit pun. Saya tetap meminta maaf dengan setulus-tulusnya bahwa saya sudah berusaha untuk reach out atau menghubungi keluarga yang bersangkutan dan ingin bertemu dari kemarin pagi. Saya tetap meminta maaf, saya ingin bertemu langsung. Saya tidak menghindar sama sekali, tapi saya berusaha untuk bisa menghubungi dan bertemu langsung dengan keluarga almarhum. Saya mohon maaf atas kesalahan kami berdua, atas saya pribadi dengan akun saya tersebut. Saya mohon maaf setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya. Terima kasih. Salah satu perawat di RSAB Harapan Kita, yakni Widyarini, juga memohon maaf atas cuitan yang disampaikannya. Sama seperti pemilik akun lain, Widyarini juga memohon maaf dan menyampaikan duka cita atas wafatnya Yurizal. Dalam permohonan maaf itu, Widyarini mengakui kesalahannya dan ketidakprofesionalannya dalam mengunggah utas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyarini Pangestika. Pertama, saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Yurizal. Semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisi Allah. Amin. Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yurizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga. Saya menyadari kesalahan saya dan ketidakprofesionalan saya sebagai tenaga kesehatan. Saya juga meminta maaf kepada instansi saya karena utas saya tersebut mencoreng nama baik instansi saya. Di sini saya bersungguh-sungguh untuk meminta maaf. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari. Terima kasih. Sementara itu, pemilik akun @nauza_skim yang memiliki nama asli Norma Zahara juga menyampaikan hal yang sama. Dalam utasnya, akun nauza_skim awalnya melontarkan ucapan kasar atas utas dari Yurizal. Kini Norma mengaku menyesal atas sikap dan tindakannya di media sosial. Ia menyadari bahwa utasnya telah melukai korban dan keluarga Yurizal. Ia juga mengaku akan berbuat lebih baik dan memperbaiki sikapnya menjadi lebih pantas. Ia pun siap bertanggung jawab penuh atas instansi dan kedinasan yang kini menaungi dirinya. Norma mengaku siap menerima konsekuensi apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Zahara. Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal beserta keluarga. Terkhusus untuk mereka dan untuk pada umumnya, saya meminta maaf kepada netizen Indonesia untuk memaafkan perbuatan saya yang tidak senonoh dan sangat-sangat tidak mencerminkan sebagai manusia. Saya menyadari hal itu sangatlah tidak pantas dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sampai saat ini penyesalan itu masih ada dan saya terus berupaya untuk mengendalikan semuanya dengan berbuat lebih baik lagi dan memperbaiki sikap saya yang tidak layak dan tidak pantas. Mengenai pekerjaan saya bertanggung jawab penuh dengan kedinasan dan instansi yang terkait dengan saya untuk diselesaikan dengan aturan yang berlaku. Saya siap menerima konsekuensi apapun itu yang menjadi keputusan yang sesuai dengan aturan.
Sebagai tambahan, saya memohon kepada netizen yang budiman untuk menghentikan aktivitas apapun itu yang mengganggu keluarga saya, yang mengkaitkan dengan keluarga saya, apapun itu. Saya murni sangat menyesal dan saya akan bertanggung jawab penuh dengan perbuatan saya, terutama dengan pekerjaan saya. Saya minta netizen yang budiman sudah jangan mengkaitkan semua ini dengan keluarga saya, karena mereka tidak tahu apa-apa. Ini murni kesalahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.